Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wal ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas uzikum wa iyyakum taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah wa qala aidan innama bu'istu yutamma kalimah Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari lubuk hati kita yang paling dalam kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kebesarannya. Kita memuji kekuasaannya. Hanya Dia yang berkuasa. Hanya Dia yang bisa berbuat apa saja menurut kehendaknya. Kita semua ini adalah makhluk. Makhluk tidak bisa berbuat apapun tanpa memohon perkenan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih menjamkan kepada kita nyawa. Nyawa ini hadirnya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita dilemahkan saja nyawa kita, sudah masalah hidup kita. Segalanya terasa tidak enak. Apalagi kalau nyawa itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa lagi terhadap petugas pengambil nyawa Allah Subhanahu wa taala. Ada jabatan, ada kekayaan sebanyak berapapun, tidak bisa diandalkan untuk melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu berharga nyawa ini hadirin mulia. Kita bersyukur bahwa kita masih hidup. Kita dihidupkan oleh Allah SWT. Hanya Allah SWT yang bisa menghidupkan. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada waktunya Dia yang mematikan. Tidak ada yang tahu berapa lama diberi kesempatan untuk hidup. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah SWT diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Begitu berharga nyawa itu hadirin mulia. Tetapi jauh lebih berharga lagi hidayah. Begitu pentingnya hidayah hadirin mulia. Wajib bagi kita untuk meminta kepada Allah SWT diberi hidayah paling kurang 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin mulia, karena walaupun kita dipinjamkan nyawa, diberi tubuh yang sehat, tetapi kita tidak diberi hidayah, celaka kita. Sebagaimana celakanya Fir'aun laknatullah. Diberi umur yang panjang, diberi kesuksesan karir, tapi Allah SWT tidak memberinya hidayah. Maka Fir'aun laknatullah tidak paham bahwa dunia ini sesungguhnya bukan tempat tinggal permanen. Bagi orang-orang yang diberi hidayah, hatinya paham sepaham-pahamnya bahwa dunia ini adalah tempat kita meninggal,
Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah akhirat. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, wal akhirat waqta. Akhirat itu, kehidupan akhirat itu, kampung akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mengapa hal ini selalu ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran? Karena manusia terdorong untuk menghebatkan dunia ini. Dalam keadaan sehat, dia lupa bahwa dunia ini adalah tempat dia meninggal. Ya. Jadi hadirin Allah, hidayah ini sangat penting supaya kita paham bahwa kita adalah umat Rasulullah. Rasulullah sudah menegaskan umur rata-rata umat beliau baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Saya sudah 62 sekarang. Ada yang lebih dari 70 tahun. Tetapi dalam keadaan kita berumur lebih 70 tahun, pastilah kita tidak segesit pada waktu kita berumur 30 tahun, 40 tahun. Hadirin yang mulia, 67 tahun sangat berharga. Kehidupan dunia ini sangat berharga, sangat penting. Karena disinilah karir akhirat kita, the second career, dibangun. Bukan nanti kita masuk kubur, baru kita tata karir kehidupan akhirat kita. Karir kehidupan akhirat dibuat, dipersiapkan sedemikian rupa ketika kita berada dalam kehidupan dunia ini. Hadirin yang mulia, 60 tahun, 7 tahun kita diberi hidup sangat berharga. Karena seluruh keperluan hidup kita di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, mesti dibuat di dunia ini. Bekal iman dan amal. Bukan nanti dibuat setelah kita masuk kubur. Di alam roh, kepada seluruh roh Allah bertanya, alastu birabbikum, benar-benarkah aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan yang memelihara, menghidupi kalian? Dan semua roh kita sudah menjawab, lalu bala syaitan. Kita semua sudah bersaksi di hadapan Allah SWT, memberikan pengakuan, memberikan fakta integritas di hadapan Allah SWT, mengakui Allah SWT sebagai Rabb. Keyakinannya yang mulia belum berubah ketika kita berpindah alam. Di alam rahim 9 bulan kita berada di sana. Kita belum bergeser dari keyakinan Allahu Rabbuna, Allahu Rabbi. Karena di situ kita dihidupi oleh Allah SWT. Di dalam perut ibu kita sudah diperbekali oleh Allah SWT secara cuma-cuma anggota badan. Kita diberi kelengkapan anggota badan. Kita diberi kaki. Kalau kita ditanya, mungkin untuk keperluan hidup 9 bulan di dalam perut ibu, kita tidak memerlukan kaki. Tidak ada urusan kantor yang memerlukan kaki kita melangkah. Kita diberi tangan, kita diberi mata, diberi telinga. Karena Allah telah mengetahui bahwa perbekalan ini sangat kita perlukan pada kehidupan berikutnya. Kehidupan dunia ini 67 tahun. Di sinilah baru kita memerlukan kaki itu. Di sinilah kita perlukan mata, tangan itu. Hadirin. Kalau beri kita cuma-cuma.
Tapi dalam kehidupan 67 tahun, di sini diuji iman kita. Terjadi pengondisian baru. Sejak kecil, sejak bayi, beransur-ansur kita diberi pengenalan oleh Allah SWT terhadap lingkungan kita. Bayi pada akhirnya mengenal. Sejak dini dia mengenal yang mana ibunya, yang mana bukan ibunya. Dari baunya saja. Berapa banyak ibu, berapa miliar ibu yang pernah diadakan, diciptakan Ustaz. Tidak ada dua ibu yang sama baunya. Dari mana hasanah kekayaan bau itu? Dari hasanah Allah SWT. Alangkah kayanya Allah SWT. Tidak pernah kekurangan stok untuk memberikan bau yang berbeda kepada setiap ibu, sehingga setiap bayi mengenal, bisa membedakan yang mana bau ibunya, yang mana bukan bau ibunya. Hal itu diceritakan dengan jelas dan terang. Bayi Musa alaihissalam dalam pemeliharaan Firaun laknatullah alaih, dia memerlukan ibu penyusu. Didatangkan ibu-ibu penyusu, tapi bayi ini menolak sampai dia bertemu langsung dengan ibu kandungnya, mengenal bau kandungnya, baru anak itu mau menyusu. Keimanan kita bergeser, tidak bergeser di dalam perut. Tapi dalam kehidupan dunia ini, kita membesar, anak mengenal, ayah pulang dari kantor membawa amplop, membawa kue seminar. Anak itu terkondisi melihat bahwa yang menghidupi dia adalah ibunya, yang menghidupi dia adalah ayahnya. Pada waktu dia bekerja, setiap bulan dia menerima gaji dari kantornya. Dia mengira, dia terkondisi melihat kantornya sebagai rakyat. Hadirin mulia, kalau perilaku hidup kita rumah kantor, maka tertanam keyakinan bahwa bagaimana aku bisa hidup tanpa berkantor. Beruntung kita mau menyediakan sedikit waktu untuk bertukar suasana, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dikondisikan untuk melihat dan mendengarkan nama Allah disebut-sebut, dihebat-hebatkan, sehingga hati kita terkesan dengan kebesaran Allah SWT. Hati kita terkesan dengan keagungan kehidupan akhirat. Hati kita terkesan bahwa yang bisa menolongku sekarang dan nanti adalah amalku, bukan hartaku, bukan pangkat, tapi harta dan pangkat. Dengan hidayah saya bisa menjadikannya bekal amal, bekal iman bagiku. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, 60-70 tahun kita sedang diuji oleh Allah. Masihkah kita bertahan dalam pengakuan Allah Rabbi? Maka ujian itu hari mulia, ketika nyawa sudah pergi, tidak ada lagi anggota keluarga bisa menahan kita walaupun mereka mencintai. Kita tidak pernah mendengarkan seorang istri, saya mencintai suamiku. Ketika nyawa sudah meninggalkan badan, semua ikhlas. Mayat itu, jasad itu dibawa kubur. Adakah istri yang masih mau tinggal di situ, bermalam di situ? Jangankan dikubur bersama, tinggal di atas pusara pun tidak ada. Semua pulang. Teman-teman sudah pulang. Kalau kita ada pangkat, sementara lagi kantor rapat untuk sibuk mencarikan pengganti kepada kita. Setiap jiwa hadir mulia di dalam kubur menjalani proses verbal. Tim hukum yang didatangkan setelah bukan tim hukum dari KPK. Allah SWT memiliki tim hukum sendiri. Dan pertanyaan pertama yang diajukan kepada setiap jiwa ada pertanyaan ulangan. Sudah bocor pertanyaan ini di alam roh. Dalam roh pertanyaan Allah, Alastu birabbikum? Di dalam kubur kita ditanya, mana bukan?
siapa Tuhan? Siapa yang menghidupi? Hadirin mulia, hati yang kami jawab. Sudahkah kita mengondisikan hati kita untuk betul-betul menerangkan bahwa hanya Dia yang menghidupi, hanya Dia yang menghidupi keluarga? Maka hadirin beruntung menjadi orang sukseslah seseorang. Siapapun dia, apakah dia orang berpangkat, dia rakyat jelata, orang kota, orang desa, tidak terkenal, kalau ditalkinkan di akhir hayatnya oleh keluarganya, la ilaha illallah, maka calon si mayit bisa menyebut la ilaha illallah. Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah, dahalnya siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, tidak ada kalimat lain yang keluar dari mulut si calon mayit, maka wajib baginya. Tapi itu hasil pengondisian untuk mengesankan kebesaran Allah SWT dalam hati kita. Jangan kita bermimpi untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini apabila 5 kali sehari semalam Allah SWT di urusan menghadap Allah SWT dibuat kalah dengan urusan kiri kanan kita, urusan muka belakang kita, urusan atas bawah kita. Ketika azan berkumandang hadirin, azan itu hadirin adalah bentuk dakwah yang paling sempurna. Kata kunci utama azan itu adalah hayal sholat. Azan itu diadakan agar muazin mengajak orang-orang Islam ini mendirikan sholat. Awal waktu berjemaah di tempat azan dikumandangkan, tapi tidak pernah kita mendengarkan muazin memulai azannya dengan langsung berseru hayal sholat. Setiap muazin memulai azannya dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar 6 kali baru selesai azan itu. Hadirin mulia, kita yang mendengarkan azan itu wajib mengulangi apa yang dikatakan oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena begitulah caranya memasukkan iman di dalam hati. Ucapkan, kemudian buktikan 6 kali. Tinggalkanlah urusan kiri kanan, urusan muka belakang tadi, urusan atas bawah. Maka terasa betapa hebat, betapa penting urusan menghadap Allah SWT. Tapi kalau dibuat kalah, maka itulah nasib yang menimpa seorang mayit. Ditalkinkan oleh keluarganya la ilaha illallah, yang keluar dari mulut si mayit itu adalah empangku, empangku, empangku. Ternyata dia adalah pengusaha empang. Yang membekas, membakti adalah empang. Sudah bisa dipastikan dia selama 60 tahun, 70 tahun hidup, urusan empang selalu mengalahkan urusan menghadap Allah SWT. Diabaikan panggilan azan dan terus menekuni urusan empang. Semoga Allah SWT memelihara hidayah kita hadirin, dan kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang sukses, bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah mangkana akhir kalami la ilaha illallah darjah. Ditarkikan kepada kita la ilaha illallah, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, kemudian jauh itulah aslinya. Dan ketika kita semua menjalani proses berbalik kubur, benar-benar dengan mantap kita menjawab marabukah Allahu Rabbi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim.